Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi dalam kajian ilmu, yaitu membahas kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Dan kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-16 sama hadis yang ke-17. Yang bisa membuka kitab di rumah masing-masing silahkan. Kalaupun tidak bisa membuka kitabnya, silahkan melihat, silahkan menyaksikan dan juga mendengar. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja al-hadisus sadisa asyara. Hadis yang ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, berkata, lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepadaku, tolong berikan wasiat kepadaku. Qala, maka Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraron, dan Rasulullah mengulang beberapa kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Qala la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, hadis yang ke-16 ini membahas pentingnya kita menahan marah. Ya, jadi ada seseorang pada zaman Rasulullah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, berikan nasihat kepadaku. Kalau nasihat itu kami lakukan, kami akan mendapatkan kebaikan. Maka jawab Nabi cuma simpel, qala la taghdab, jangan marah. Dan itu diulang Nabi berkali-kali. Ini artinya apa? Ini menunjukkan betapa ketika seseorang itu marah, maka sesungguhnya orang itu akan hilang kebaikan-kebaikan. Coba kita lihat ya, ketika orang marah, pikiran sudah enggak bisa berpikir positif lagi. Coba lihat, mata tiba-tiba langsung memerah. Ya, kemudian detak jantung begitu cepat, nafas tersengol-sengol. Kemudian dari mulut orang yang marah tadi sudah enggak terkontrol. Itu kebun ragunan keluar semuanya dari mulutnya. Kenapa? Ya karena ketika orang itu marah, sesungguhnya orang itu telah dikuasai oleh setan. Maka saya buka dalam hadis yang lain, iyyakum wal ghadab, jauhilah marah itu, fa innahu jumratun tatawaqqadu fi fawati ibni Adam. Karena marah itu adalah bara api yang dinyalakan oleh setan fi fawati ibni Adam, di setiap hatinya anak-anak Adam. Nah, jadi ketika orang itu marah, sebetulnya marah itu apa? Bara api yang ditaruh oleh setan di hati-hatinya manusia. Nah, maka ketika sudah seperti itu, alam taro ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahmaru ainahu. Coba lihat ketika orang itu sudah marah, ya, akhirnya apa? Matanya memerah. Wa tantafaihu audajuhu, dan kemudian akan tersengol atau akan terengah-engah nafasnya. Nah, jadi ini memberikan satu pelajaran supaya kita jangan sampai membiasakan marah. Ya, kenapa?
Karena marah itu akan menjauhkan dari kebaikan dan mendekatkan kepada keburukan. Jadi kalau orang itu sudah dikuasai oleh nafsu marah, pasti akan hilang kebaikan-kebaikan. Dan yang datang adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, makanya di dalam Al-Quran kalau kita buka surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke 133 sampai 134, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah minta ampunan Allah. Jadi kalau kita minta ampun, bertaubat, itu diperintahkan bersegera, jangan ditunda-tunda. Karena kita tak tahu kapan kematian menjumpai kita. Dan bersegeralah menuju surga. Sungguh surga itu seluas bumi langit dan disediakan untuk orang-orang bertakwa. Lalu siapa orang bertakwa yang akan mendapatkan surga itu? Ali Imran 134-nya itu. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang mampu menginfakkan hartanya di saat lapang maupun di saat yang sempit. Wal kadhiminal ghaid, dan tanda orang bertakwa itu mampu menahan marah. Nah, jadi menahan marah. Ayat ini tidak menjelaskan menghilangkan marah, karena nggak mungkin, ya, namanya manusia dalam hidup tidak mungkin hidupnya itu lepas dari kemarahan. Kemarahan itu adalah fitrah manusia, tabiat manusia. Maka Al-Quran tidak menyuruh menghilangkan marah, tapi menekan kemarahan, kecilkan volume marah. Ya, kalau memang tetap marah juga, ada salah satu tips yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu sesungguhnya dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar, dan setan itu terbuat dari api. Wa inna ma yutfi'un nar alma, dan api itu akan mati dengan air. Maka faida ghadaba ahadukum falyatawaddo. Maka ketika datang marah kepada kalian, kata Nabi, falyatawaddo, maka berwudulah. Nah, jadi kalau sudah ditahan supaya enggak marah, sudah diperkecil volume marah, kok tetap marah juga, maka apa kata Rasulullah? Wa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Ketika tetap masih marah juga, maka berwuduklah. Loh, kenapa kok disuruh wuduk? Karena marah itu dari setan. Setan terbuat dari api, dan api itu akan padam dengan air itu. Nah, ini tips untuk mengendalikan apa? Marah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang lain, waja'a rajulun ilan nabi, datang seorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Rasulullah ketika masih hidup itu menjadi tumpuan, ya, menjadi sandaran para sahabat Nabi ketika menghadapi persoalan. Memang enaknya hidup di zaman Rasulullah, ketika ada persoalan datang ke Nabi pasti selesai masalah. Ya, pasti selesai masalah. Karena setiap ada masalah dibawa ke Rasulullah, nanti yang turun wahyu Allah. Dan ketika yang turun itu wahyu Allah, pasti wahyu Allah itu akan memberikan solusi. Nah, sekarang Rasulullah sudah tiada, terus ketika ada masalah kemana larinya? Ya, ke wasiat yang ditinggalkan Nabi. Apa wasiat Nabi? Taraktu fikum amroini intamassaktum lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Nah, kalau Rasulullah sudah tidak ada, ya kita kembali kepada dua wasiat yang ditinggalkannya. Wasiat Rasulullah ketika meninggal, Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan jabatan kepada umatnya, tapi Nabi meninggalkan dua wasiat. Kalau wasiat itu dipegang oleh umatnya, selamatlah umat itu dunia akhirat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kembalikan kepada Quran dan kembalikan kepada hadis atau kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis menjelaskan ada seorang sahabat datang ke Rasulullah. Wa ja'a rajulun ilan nabi faqala, ya Rasulullah, alimni ilman
yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada kami sebuah ilmu yang apabila ilmu itu aku amalkan bisa mendekatkan ke surga dan bisa menjauhkan kami dari neraka. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala la taqdob walakal jannah. Kalau begitu kamu jangan marah, pasti kamu akan dapat surga. Nah, berarti masuk surga nggak cuma puasa tok, masuk surga nggak cukup banyak ibadah tok. Ternyata kalau mau masuk surga, sholat kita harus baik, puasa kita harus baik, ibadah-ibadah yang lain pun harus ikut baik. Tetapi jangan lupa kendalikan marah. Jadi ternyata ketika orang itu senang marah, surga itu takut nggak mau dimasuki tuh sama orang marah itu. Ya, jadi bukan hanya kita lihat orang marah, kita takut kan? Ternyata surga juga nggak mau, surga takut gitu. Kalau sampai surga itu pintunya dimasuki oleh orang-orang yang pemarah itu. Nah, jadi makanya marah itu adalah cara setan untuk menguasai manusia. Jadi ketika orang itu sudah marah, pasti akan dikendalikan oleh setan. Ucapannya, penglihatannya, semuanya itu. Maka kata Rasulullah bahwa setan terbuat dari api, maka api akan mati ketika dilawan dengan air. Maka faida ghadaba ahadukum falyatawaddo. Maka berwuduklah ketika marah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Abu Darin Al-Ghifari, ini saya ambil dari hadis-hadis yang lain ya. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Ini masih bicara tips untuk meredam kemarahan. Kata Rasulullah, wa idza ghadaba ahadukum wa huwa qaim. Ketika seseorang itu marah, dalam posisi marah itu berdiri, falyajlis. Maka duduklah. Nah, jadi kalau kita lagi marah nih, posisinya berdiri, falyajlis, maka duduk. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Darin Al-Ghifari. Kemudian fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Ternyata ketika sudah duduk kok masih marah juga, berbaring. Ketika sudah berbaring kok masih marah juga, maka tadi ambil air wudu. Setelah ambil air wudu kok masih belum meredam juga, falyusolli, maka sholatlah. Ya, sholat. Karena sholat ini juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau sudah dekat sama Allah, pasti setan akan menjauh. Ya, kan lawannya setan ini apa? Adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika orang itu sudah dekat sama Allah, maka setan pun akan menjauhi kita. Tapi ketika kita menjauhi Allah, setan akan dekat dengan diri kita. Wa qala Isa alaihissalam li Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Berkata Nabi Isa alaihi salatu wassalam li Yahya, kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Apa kata Nabi Isa kepada Nabi Zakaria? Inni muallimuka ilman nafi'ah la taghdab. Kata Nabi Isa kepada Yahya, wahai Nabi Yahya, aku ajarkan ilmu kepada kamu, ilmu yang manfaat. Kemudian kata Nabi Yahya, apa itu ilmu yang manfaat? La taghdab, jangan marah. Nah, jadi ternyata untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, ternyata apa? Cukup ketika seseorang itu mengendalikan marah. Karena ketika orang itu tidak marah, sesungguhnya dia telah mengamalkan ilmu itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat dari perspektif syariat atau ajaran agama. Tapi kalau kita lihat dari dimensi medikal ya, ternyata marah itu bukan nggak baik menurut agama. Terus bukan berarti hanya sebatas dosa, tapi ternyata kenapa agama melarang kita nggak boleh marah? Karena ternyata ketika orang marah itu nggak baik buat kesehatannya. Ya, ketika orang itu sering marah, maka ini akan mendatangkan penyakit. Ya, makanya di negara-negara yang sudah maju, justru kadang daerah negara-negara maju untuk mengobati penyakit. Ya, kadang tidak harus dengan obat-obat kimia, ya, tetapi apa? Terapinya bagaimana pasien itu harus mudah tersenyum. Jadi ternyata terapi senyum itu banyak di negara-negara maju untuk menyembuhkan penyakit-penyakit pasien.
Dan itu justru malah dipakai oleh negara-negara yang mayoritas bukan Islam. Nah, padahal kalau bicara supaya kita banyak senyum, ini kan ajaran apa? Ajarannya Rasulullah. Ya, karena ketika orang itu senyum, pasti nggak mungkin ada orang senyum itu marah gitu. Coba lihat aja orang senyum sambil marah kan nggak mungkin bisa gitu. Ya, jadi banyak senyum. Karena ketika orang itu senyum, maka akan apa? Urat-urat saraf-saraf pun akan mengendor. Tapi ketika orang itu marah, semuanya akan kencang semuanya. Dan ketika orang itu sudah marah, lihat jantungnya akan berdetak kencang. Dan itu pasti nggak akan baik, pasti akan mengganggu kesehatan manusia. Jadi ini yang dulu pernah kita bahas, kenapa Islam melarang sesuatu, kenapa Islam memerintahkan sesuatu. Karena ternyata di dalam perintah itu ada kebaikan, dan di dalam larangan itu mesti membawa kerugian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita harus marah karena ada suatu hal, ya, maka sebaiknya tempatkan marah itu yang bisa memberikan edukasi, bukan marah yang berdasarkan emosi. Ketika anak kita nggak sholat namanya, marah boleh nggak kita lebarin mata ke anak kita? Ya boleh, tetapi niatkan itu jangan dengan emosi, tetapi niatkan marah itu untuk edukasi. Karena ketika anak kita nggak sholat, kita senyum-senyum, ya gimana anak kita akan mendapatkan pelajaran dari apa yang dilakukannya itu. Nah, maka tempatkan marah pada porsinya, dan tempatkan marah tidak hanya selalu dibarengi dengan emosi, tapi barengi dengan edukasi. Mudah-mudahan satu hadis yang ke-16 ini bisa kita amalkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ke-17, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Rasulullah bersabda, innallaha sesungguhnya Allah katabal ihsan, Allah menulis untuk berbuat baik ala kulli syai' kepada segala sesuatu. Jadi Allah itu mensyariatkan kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah pilar atau inti dari ajaran Islam. Kenapa kita disuruh berbuat baik? Ternyata kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau hari-hari ini kita minta, ya Allah berikan ketenangan, berikan kebahagiaan kami, ternyata kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan kita. Saya mau ambil contoh ya, kalau baik berbanding lurus dengan kebahagiaan. Nah kalau dosa gimana? Ya sebaliknya, kalau dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan, dengan ketidaktenangan. Saya ambil contoh, Bapak Ibu pergi ke kota sana, ya, bawa kendaraan, KTP nggak ada, SIM nggak ada, STNK nggak ada, dan ganjil genap nggak diikuti juga, terus di jalan ketemu Pak Polisi. Perasaan gimana kira-kira? Pasti perasaan orang itu akan takut, ya, akan deg-degan, nggak tenang. Nah, ketika orang itu nggak tenang, ditanya, Mas, kok nggak tenang? Kenapa? Kok jadi pucet? Kenapa, Mas? Tuh gara-gara polisi itu. Jadi seolah-olah yang membuat tenang, yang membuat nggak tenang ada Pak Polisi. Padahal kenapa orang itu nggak tenang ketika ketemu Pak Polisi di jalan? Itu yang salah bukan Pak Polisinya, tetapi karena pengendara itu ada kesalahan. Ini contoh loh, salahnya sama manusia loh, salahnya sama Pak Polisi, nggak tenang. Terus gimana kalau setiap hari ada orang yang durhaka kepada Tuhan? Ada orang yang selalu mewarnai hidupnya dengan dosa, loh kok kepengen hidupnya tenang? Minta sama Allah, ya Allah tenangkan, ya Allah berikan kebahagiaan. Contoh tadi, kita berbuat salah sama orang saja, itu pikiran kita nggak tenang. Terus gimana kalau hari-hari kita selalu dinabubukkan dengan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dalam Islam itu sangat simpel. Kalau mau bahagia, warnai hidup dengan banyak berbuat kebaikan. Kalau kita sering berbuat dosa, berarti secara tidak langsung dosa itu berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi nggak mungkin Allah tuh membahagiakan manusia dengan dosa gitu loh. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan narkoba. Walaupun korupsi, zina ada kenikmatannya, tapi kenikmatannya tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya.
Dan ini Allah jelaskan dalam Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kemudian mewarnai hidupnya dengan muhsin, dengan berbuat baik, Allah akan memberikan pahala nanti di akhirat, dan di dunianya orang yang berbuat baik itu tidak akan dihantui perasaan takut dan tidak akan tenggelam dalam kesedihan. Sekarang kalau orang itu udah nggak punya rasa takut, kan tenang dong berarti hidupnya kan. Jadi kadang banyak orang senang kepingin hidup bahagia, tapi nggak bisa mengalahkan perasaan takut yang menghantui jiwanya. Coba lihat, orang kaya kalau masih takut miskin, pasti nggak bahagia dia. Ya, akhirnya kurang bersyukur kan? Ya, pejabat takut di-reshuffle, takut dipecat sama atasan, bahagia nggak kira-kira? Nggak bahagia pasti. Lihat pejabat yang takut dipecat sama atasan. Akhirnya pencitraan, cari muka. Nggak tahu muka siapa yang dicari-cari itu. Kenapa? Ya karena ketakutannya yang membuat orang itu nggak bahagia. Maka ketika Allah mau membahagiakan manusia, Allah akan menghilangkan ketakutan-ketakutan yang menghantui jiwa manusia. Ketika hidup ini sudah tidak dihantui perasaan takut, tidak tenggelam dalam kesedihan, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka warnai hidup dengan berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan perbuatan baik kepada semua makhluk. Nah, maka berbuat baik bukan hanya kepada orang Islam saja. Berbuat baik ya kepada orang non-muslim juga. Ya. Kalau kepada orang non-muslim, maka turun ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Kan itu kalau kita berhubungan dengan orang yang berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Jadi sebetulnya Islam itu enggak perlu diajari toleransi. Karena sudah ada ayat lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau kepada orang berbeda Tuhan, berbeda agama, itu aja harus dihargai kok perbedaannya. Lah ini Tuhannya sama, Qur'annya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, masjidnya sama, kok hanya beda pemahaman, kok kadang saling menjas, saling memprovokasi. Padahal kepada orang berbeda Tuhan saja suruh menghargai perbedaannya kok. Masuk sama muslim enggak menghargai perbedaan kita. Ya, inilah inti dari ajaran Islam. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Kemudian fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nah ini kalau kita terjadi peperangan, maka mau enggak mau harus membunuh musuh, maka bunuhlah musuh itu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Jadi contoh kalau membunuh yang paling baik apa? Cepat menghilangkan nyawa musuh. Jangan dipotol tangannya dulu, dipotol kupingnya dulu, enggak boleh. Enggak boleh dalam Islam itu. Karena itu akan melamakan ya waktu sakaratul mautnya dan itu akan menyakitkan. Ya. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Dan ketika kita menyembelih binatang, menyembelih ayam, menyembelih kerbau, menyembelih kambing, ternyata diatur juga sama Islam. Apa ajarannya? Fa ahsinul dzibhah. Maka perbaikilah cara penyembelihannya. Ya, cara apa? Penyembelihannya. Nah, salah satunya apa? Wal yuhidda ahadukum syafrotahu, tajamkan pisaunya. Jadi ketika kita menyembelih binatang, mempertajam pisau itu sunnah Rasulullah. Jadi jangan mau nyembelih kambing, pisaunya tumpul, hampir 1 jam diongok-ongok. Tahu diongok-ongok tuh? Ya, diongok-ongok tuh bahasa Jepang tuh. Sampai diputar-putar ke lehernya kambing, kok nggak bisa terputus urat lehernya. Itu menyiksa itu, dan itu enggak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menyembelih binatang, maka perbaiki cara penyembelihan. Ya, perbaiki cara penyembelihan. Salah satunya fal yuhidda ahadukum syafrotahu wal yurih dabihatahu. Dan yang kedua apa? Sebelum disembelih hewan-hewan itu bahagiakan dulu. Nah, ini orang tua kita ternyata sudah mengamalkan loh, ya. Kalau coba kita lihat orang-orang tua di kampung itu. Kalau besok mau nyembelih kerbau, besok menyembelih sapi, itu malamnya kan dikasih makan makanan jadah tuh. Umpamanya ada orang hajatan itu, dikasih uli, dikasih pisang gitu kan, dibahagiakan gitu. Ya, dan ternyata itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Jadi jangan ketika kambing mau disembelih,
malah dilaparin dulu. Ya, ini kan banyak pedagang-pedagang makanan, ya, sate gitu kan. Kalau dia menyembelih kambing, kambingnya dilaparin. Biar apa? Biar nggak susah, maaf, buang kotorannya. Biar kotorannya hilang, jadi nggak perlu harus dicuci lagi. Nah, ini nggak boleh ini. Jadi bahagiakan kambing itu, dimanjain. Kalau perlu kasih tuh makanan-makanan yang enak gitu loh. Ya, beliin burger yang mahal gitu kan. Nah, kalau burger sih kayaknya kambing nggak mau itu ya, mendingan ke ustadz saja itu ya. Maksudnya apa? Kenyangin maksudnya. Kenyangin itu binatang, manjain. Setelah itu baru disembelih. Bahkan kalau saya buka di hadis yang lain, ini salah satu sunnah Rasulullah. Kalau kita nyembelih binatang, jangan sampai kelihatan binatang lain. Itu juga sunnah itu. Ini kan kadang-kadang kalau pas lebaran haji itu, ini kadang-kadang apa? Penyembelihannya di sebelahnya ada binatang yang masih hidup. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Makanya kalau ada fenomena-fenomena di YouTube yang kadang-kadang sapi itu sampai lepas, ya, itu sebetulnya bukan karena salahnya sapi gitu loh. Ya, tetapi apa? Kita yang tidak mengikuti sunnah. Ya, memang sapi, memang binatang nggak punya akal, tapi kan dia melihat, dia punya naluri loh. Dia punya naluri. Jadi begitu temannya disembelih, keluar darah, itu kan dilihat gitu. Dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang disembelih itu. Makanya indah sekali ajaran Islam itu. Jadi kalau kepada binatang saja kita harus disuruh untuk berakhlak gitu loh. Ya, terus bagaimana kalau kita hidup dengan sesama manusia? Maka kita harus harus dengan akhlak yang baik juga, ya. Kemarin kita sudah bahas hadisnya kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tanda-tanda agama seseorang itu baik kan akan dilihat dari akhlaknya, dari perkataannya, dari pergaulannya, ya, dari cara orang itu bisa menghargai orang lain. Ya. Jadi inilah indahnya ajaran Islam. Intinya apa? Islam tidak membolehkan melakukan kedoliman kepada siapapun. Ya, perbuatan dolim itu perbuatan yang dosa. Bapak Ibu masih ingat nggak ada sebuah hadis di mana Rasulullah itu pernah mengatakan ada umatku yang nggak bisa masuk surga bukan karena dosa besar. Sehingga sahabat kaget kan. Lalu dosanya apa? Kok nggak dosa besar tapi dia masuk neraka? Apa jawab Rasulullah? Karena orang itu waktu hidupnya pernah mendolimi kucing yang ada di rumahnya. Hadis sahih itu. Jadi kalau mendolimi binatang saja nggak bisa masuk surga. Terus gimana kalau kita tuh nyakiti orang gitu? Yang disakiti saudara muslimnya lagi itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan dua hadis sudah kita selesaikan. Semoga kita bisa mengamalkan. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi. Saya sudahi dulu dalam kajian yang di YouTube maupun di IG. Nah, sekarang saya akan menyapa saudara-saudara kita yang ikut kajian di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.